Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Propertika, manajemen proyek dan juga statistikan di dapat kami yaitu ketua program berikut dan lanjut yaitu tentang proyek yang berhubung prospek kafe. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan memperkenalkan anggota kelas. Pertama, perkenalkan saya Ahmad Yafi Hidayat, NNP akhir 082. Perkenalkan, nama saya Ramadan Adam Firmansyah, NNP akhir 071. Perkenalkan, nama saya Alvin Nurdina Ikmailahi dengan NRP 077. Perkenalkan, nama saya Mata Reza Gani, NRP akhir 089. Oke, selanjutnya di sini ada Ecospace Cafe. Di sini Ecospace Cafe ini adalah cafe modern berkonsep eco-friendly dan berkelanjutan yang menghadirkan sajian berkualitas dalam suasana inovatif dan ramah lingkungan. Di sini pelanggan tidak hanya menikmati makanan dan minuman, tapi juga merasakan gaya hidup hijau yang menyatu dengan kenyamanan. Lalu selanjutnya ada market fokus. Yang pertama ada demografis. Di sini demografis mencakup usia 18 sampai 35 tahun, fokusan utamanya. Selanjutnya ada 36 sampai 45 tahun, fokusan sekunder. Selanjutnya ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan, pekerjaan, mahasiswa, karyawan, freelancer, pembisnis muda. Lalu ada status ekonomi menengah ke atas, pendidikan SMA sampai sederajat hingga perguruan tinggi. Yang kedua ada geografis. Di sini lokasi kota-kota besar, kawasan kampus, perkantoran, atau tempat strategis dengan lalu lintas pejalan kaki yang tinggi. Kedua ada lingkungan. Di sini lingkungannya itu ada urban atau semi urban dengan potensi nongkrong yang tinggi. Oke, selanjutnya untuk market fokus yang nomor 3 ini ada psikografis, di mana gaya hidup masyarakat saat ini tuh kebanyakan suka nongkrong, menikmati kopi dan makanan ringan, serta aktif di media sosial, suka mencari tempat yang estetik dan nyaman. Lalu untuk nilai yang dicari, kafe ini memberikan kenyamanan, suasana yang cozy, tempat untuk bekerja atau meeting, spot Instagramable, dan produk yang berkualitas. Untuk market fokus yang keempat yaitu perihal perilaku konsumen. Kami menargetkan frekuensi kunjungan konsumen ini sekitar 2-3 kali per minggu. Dengan alasan berkunjung mereka yaitu meeting informal, waktu santai bersama teman atau pasangan, terus tempat kerja remote, dan yang terakhir konten media sosial. Untuk perilaku konsumen yang terakhir ini ada loyalitas, di mana dengan fasilitas yang diberikan kafe ini yang menarik, maka konsumen ini akan konsisten untuk datang ke kafe ini. Selanjutnya, oke, di sini ada list of activities, di mana di kode A ini kita sebelum membuat bisnis ini kita akan melakukan studi kelayakan dan perizinan, di mana durasi aktivitas ini sekitar 5 hari. Untuk yang kode B, kita akan melakukan desain arsitektur dan interior. Untuk durasi harinya itu sekitar 8 hari, di mana dalam mendesain arsitektur dan interior kita memerlukan aktivitas A yang telah selesai dilakukan. Lalu untuk kode C, pengadaan material bangunan, di mana pada pengadaan material bangunan ini kita membutuhkan waktu sekitar 4 hari, di mana dalam pengadaan material ini kita juga perlu untuk menyelesaikan aktivitas yang A, yaitu studi kelayakan dan perizinan. Jadi ini mungkin bisa dilakukan secara bersamaan dengan aktivitas yang D, yaitu desain arsitektur dan interior. Yang D ini juga sama, kita ini perlu melakukan studi kelayakan dan perizinan. Jadi ini kegiatan aktivitasnya itu persiapan lahan dan pembersihan. Ini durasinya sekitar 3 hari. Di mana aktivitas ini juga bisa dilakukan bersamaan dengan aktivitas B dan C. Lalu untuk kode E ini aktivitas konstruksi bangunan utama, di mana durasi yang kita perlukan ini sekitar 10 hari. Dalam pelaksanaan aktivitas ini kita perlu melalui
melalui aktivitas-aktivitas sebelumnya, yaitu aktivitas B, C, dan D. Lalu untuk kode F, yaitu aktivitas pemasangan panel surya, kita memerlukan durasi sekitar 4 hari, di mana dalam aktivitas ini kita perlu menyelesaikan aktivitas E terlebih dahulu. Untuk kode G, di mana ini adalah aktivitas instalasi sistem pengolahan air limbah, kita memerlukan durasi sekitar 3 hari. Dalam aktivitas ini kita juga memerlukan untuk menyelesaikan aktivitas E terlebih dahulu. Untuk kode H, yaitu aktivitas finish interior dan eksterior, untuk durasi waktu penyelesaiannya sekitar 6 hari. Di mana ini juga kita memerlukan penyelesaian aktivitas E terlebih. Lalu untuk yang I, pengadaan peralatan kafe, di mana dalam pengadaan peralatan kafe ini kita memerlukan durasi sekitar 2 hari. Dan aktivitas ini bisa dilakukan bersamaan dengan aktivitas F, G, dan H. Karena ini sama-sama perlu menyelesaikan aktivitas E terlebih dahulu. Dan yang terakhir, ini kita juga penting melakukan yaitu kode J, di mana kita melakukan pelatihan staf dan simulasi operasional. Kita memerlukan aktivitas ini kita memerlukan waktu dalam menyelesaikan aktivitas ini sekitar 3 hari. Dan aktivitas ini sangat Lalu selanjutnya ada network diagram. Network diagram adalah suatu diagram yang digunakan untuk menunjukkan urutan logis dan jalur kritis dari proyek-proyek yang akan dilakukan. Dalam diagram ini, semua proyek-proyek saling berketergantungan sehingga tidak bisa dilakukan tidak berjalan sesuai jadwal. Baik di sini ada penjelasan yaitu IS adalah early start yang di kotak pojok sebelah kiri, lalu ada activity itu kotak tengah atas, lalu ada early finish yaitu terletak di sebelah kanan atas, lalu ada late start yaitu berada di pojok kiri bawah, lalu ada durasi terletak di bawah dari kotak activity, dan yang terakhir ada late finish terletak di pojok kiri bawah. Untuk membuat network diagram ini, yang pertama adalah menentukan letak dari aktivitas yang akan dilakukan. Aktivitas pertama yang dilakukan adalah kode A, karena aktivitas dari kode B, C, dan D sangat bergantung pada proyek kode A. Maka dibuat bercabang 3. Setelah kode A selesai, maka bisa dilanjut ke kode B, C, dan D. Setelah selesai pada kode B, C, dan D, maka akan menjadi satu lagi ke kode E. Karena kan kode E tidak bisa dilakukan jika proyek pada kode B, kode C, dan kode D belum terselesaikan. Lalu setelah kode E ada kode F, kode G, kode H, kode I. Bercabang 4 dikarenakan proyek ini membutuhkan jadwal E terlebih dahulu. Yang terakhir ada kode J, yaitu tahap akhir dari sebuah proyek ini. Untuk cara menghitung
jadwal yang akan dilakukan dimulai dari early start, yaitu dengan angka 0, dikarenakan proyek awal ini pasti dimulai dari angka 0. Lalu ada durasi dari kode A sekitar 5 hari, dan early finish ini dihitung dengan cara early start ditambah dengan durasi, yaitu menjadi 5 pada kode A. Lalu dilanjut pada kode-kode selanjutnya seperti tadi. Setelah sampai di kode J, maka perhitungannya dibalik. Untuk menghitung ke belakang, digunakan angka 39 ini dari penjumlahan early start dan durasi pada kode J, sehingga menunjukkan angka 39. Lalu untuk menghitung dari let's start itu bisa diambil dari late finish yang sama dengan early finish, yaitu 39. Dengan cara late finish dikurangi durasi, yaitu sekitar 29. Lalu dilanjut sampai kode B, C, dan D. Selanjutnya, Critical path method. Apa sih CPM itu? Kalau sudah paham itu, CPM adalah jalur kritis, yaitu rangkaian aktivitas yang memiliki waktu total terpanjang, dan jika ada keterlambatan pada salah satu aktivitas di jalur ini, maka akan mempengaruhi waktu penyelesaian satu proyek. Nah, tujuan dari CPM ini adalah mengidentifikasi kegiatan kritis yang harus diprioritaskan, serta mengontrol dan koordinasi kerja agar proyek selesai tepat waktu. Nah, di sini untuk critical path method yang berwarna merah, kita lihat yang awal, tadi ada bagian huruf A yang dimulai dari aktivitinya, di mana aktivitas itu studi kelayakan dan perizinan. Ini adalah kunci dari semua kegiatan dengan durasi waktu 5 hari yang terdapat di bagian duration. Dan untuk mengukur CPM ini kita lihat di bagian early start sama LS, yaitu LS di mana itu early start. Jika early start dan late start itu sama, maka itu harus diberikan critical path method. Kenapa? Karena ketika early start sama late start itu tidak memiliki perbedaan atau sama, itu nantinya tidak semua pekerjaan itu tidak memiliki durasi tambahan. Jadi harus dilaksanakan tepat waktu. Nah, di waktu-waktu yang berwarna merah ini adalah semua critical path method yang mana di huruf A, B, E, H, J itu untuk early start sama late startnya itu sama. Contoh di bagian, kita ambil contoh di bagian E. Nah, di bagian E itu tadi kan sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu di sini ada konstruksi bangunan utama. Nah, di konstruksi bangunan utama ini terdapat duration, di mana durasinya itu 10 hari. Nah, di bagian ini 13 ini berawal dari ini di bagian B, yang mana early start ditambah durasi, di mana early startnya itu berjumlah 5, kemudian ditambah dengan durasinya 3 hari. Nah, 5 ini jika sudah tercapai 13, nah 13, episodenya 13 ini
nanti ditambahkan dengan durasi 10 maka menjadi 23. Nah, di sini itu terdapat late finish, di mana late finish pasti dikurangi dengan durasi. Itu akan menjadi 13. Nah, ketika hasil dari pengurangan late finish dikurangi durasi itu akan menjadi late start. Yang mana early start sama late finish itu sama. Nah, ketika sama, maka disinilah titik critical path headed itu yang harus dijadikan titik-titik, yang mana di satu proyek tidak harus dilakukan ada penundaan atau apapun, maka harus dilakukan pengerjaan secara tepat dan secara tepat waktu. Gitu. Baik, terima kasih dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.